Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Netral Channel ya, yang selalu menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya dan presisi. Nah, kali ini kita mau berbicara masalah proyek-proyek mangkrak ya di seputar Jabodetabek yang kita khususkan ke daerah Jakarta nih sekarang ya, daerah khusus Jakarta, bukan daerah khusus ibu kota lagi karena ibu kotanya sudah di IKN, daerah khusus Jakarta. Nah, kalau kita jalan-jalan ke Jakarta, kalau kita penduduk Bogor nih jalan-jalan ke Jakarta, kemudian kita melewati jalan Rasuna Said ya, jalan protokol ya, boulevardnya Jakarta ya, jantungnya Jakarta, samping Jalan Tamrin dan lain-lain, Gatot Subroto, Rasuna Said termasuk perkantoran elit ya, macam-macam di sana. Nah, kalau mereka yang tidak tahu atau bahkan yang tahu juga, yang udah tahu, oh ini ya udahlah diam, yang nggak tahu ini apaan sih. Nah, tahu nggak kalian? Mulai dari Duku Atas kalau nggak salah sampai ke akhir jalan Rasuna Said itu dan dekati Mampang itu terbentang semacam kalau sekarang jalan LRT di atas ya, sebenarnya ada di atas itu membentang sebuah jalan ya, yang kemudian kita sebut itu ternyata namanya monorel. Nah, monorel ini ya, tapi nggak ada kendaraan yang lewat. Oh, kenapa? Enggak. Ini yang mau kita bahas. Nah, ini ternyata monorel ini adalah sisa-sisa pembangunan zaman rezimnya siapa? SBY ya. Kalau nggak salah dimulai di 2004. Itu 2004 tuh pertama SBY diangkat jadi presiden, dan pertama juga SBY diangkat jadi presiden ya, periode pertama tsunami terjadi di Aceh 2004. Nah, ini proyek mangkrak ya, di mana gubernurnya pada saat itu gubernur terpilih 2 kali juga 10 tahun sama dengan presidennya, yaitu Bapak Sutioso atau Bang Yos lebih dikenal namanya ya. Itu mangkrak sampai sekarang. Entah, kita nggak tahu ya kenapa mangkrak gitu loh, kenapa nggak terlaksana. Tapi ada beberapa berita yang berseliweran ya, anggaplah berita angin lalu, tapi kemungkinan besar iya, kemungkinan besar nggak tahu. Ya, katanya mungkin pemborongnya atau investornya ada yang menarik diri, ada yang nggak melanjutkan lah, kabur atau apalah macam-macam ya, soal kenapa monorel yang ada di tengah-tengah kota Jakarta, khususnya di Jalan Rasuna Said itu terbengkalai, mangkrak lah, seperti proyek-proyek mangkrak Hambalang ya, banyak lah yang mangkrak ya. Nah, di sini apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita sampaikan pesan moralnya ya, bukan masalah monorelnya, sudahlah nggak bisa lagi dilanjutkan, eranya Jokowi juga mungkin nggak terlalu perhatian ke sana. Semua presiden ya, baik namanya Megawati ataupun Megawati sempat dong, berarti setelah SBY siapa ya? Iya, setelah SBY Pak Jokowi ya. Nah, Pak Jokowi lah kita katakan, entah kenapa enggak, Pak Jokowi lebih memfokuskan ke tempat daerah-daerah yang lain pembangunannya ya. Ya, intinya pokoknya mangkrak lah sampai nantinya di tahun ini, di tahun 2026 ini terjadi pembongkaran. Nah, yang penting kita sampaikan di sini adalah bukan kenapa mangkrak, kita udah sampaikan tadi ya, nggak tahu, jangan dibahas lagi lah. Mungkin kalau kita merenov rumah, membongkar sebuah rumah, mungkin berapa sih ya biayanya gitu ya Mas Bro ya? Ya paling berapa lah, 20 juta, 30 juta membongkar rumah. Atau rumah yang di Pondok Indah yang gede itu dibongkar mungkin sekitar 50 juta pokoknya gitu ya. Oke, bongkar ya, bongkar kan nggak perlu apa, pernah
dipakai beko bla bla bla, tapi kan harus diangkut puing-puingnya, besi-besinya harus diapakan, itu makan biaya, pastikan tenaga semua untuk dibayar orang-orang sana untuk membongkar rumah tersebut umpamanya. Nah kalau ini kan kalau kita bentang ya mata dari ujung ke ujung udah nggak kelihatan titiknya, berarti kan jauh. Nah kalau pembongkarannya terus sudah terbayang sama kita, kalau kita bukan orang sekolah teknik atau sekolah arsitek dan sebagainya ya, kita mungkin bisa menebak aja ya biaya pembongkaran tersebut. Wah spektakuler tuh, dasar mungkin ya gitu. Tapi mungkin dasar yang kita bilang tuh tidak membuat jantung berdegup sebelum kita tahu seberapa besar biayanya. Nah di era gubernur sekarang, yaitu Bapak Pramono Anung beserta wakilnya Bapak Rano Karno itu akhirnya mengambil kebijakan kesimpulan bahwa monorail tersebut harus dibongkar ya. Setelah melalui beberapa tahap atau mungkin diskusi dan lain-lain, maka terjadilah, buatlah kesepakatan ini harus dibongkar dan tentunya membutuhkan biaya. Nah ini yang mau kita tunggu-tunggu nih. Kalian tahu nggak biayanya berapa? Jantungnya berdegup nggak itu ketika mendengar biaya pembongkaran? Nah mungkin ini sedikit ya, mungkin kalau kita kasih solusi, kenapa nggak dibongkar aja atau dikasihin sama Madura aja gitu. Madura kan rajanya bongkar membongkar, meskipun dibayar atau gratisin ya kan gitu. Intinya kan bongkar supaya bersih Jalan Rasuna Said itu, tidak menghalangi proyek-proyek lain nanti kalau ada pembangunan lain kan gitu, karena itu udah pesimis untuk diteruskan gitu loh. Nah, ya kita langsung aja ya, ini yang kita dengar, yang kita dapati informasinya bahwa biaya pembongkaran yang dilakukan kemarin di tanggal 13 atau 14 ya, hari Rabu ya, hari Rabu kemarin itu sudah dimulai pembongkarannya 14 sampai 13 Januari kemarin oleh Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bapak Pramono Anung. Nilai biaya pembongkarannya itu fantastis, Bang. Itu bisa mengentaskan kemiskinan satu kecamatan apa di atasnya lagi, satu jumlahnya tahu gak kalian Mas Bro, membuat masyarakat geleng-geleng kepala. Dan benar-benar ini jumlah biaya pembongkaran monorail yang ada di Rasuna Said itu 100 miliar rupiah. Fantastik ya, fantastik, mantap ya. Itu kalau kita beliin cendol, wah udahlah tenggelam kali Jakarta ya. Cendol kok ke cendol sih ya. Itu Mas Bro, kalau kalian dengar ini mungkin ya sebagian ya banyaklah pro kontra atau berseliweran komen-komen ya. Bolehlah kalian komen-komen di sini, menurut kalian 100 miliar itu wajar atau bagaimana, atau pantas nggak dikeluarin biaya sekian demi untuk supaya Jalan Rasuna Said itu tidak pemandangannya juga tidak jelek ya kan, nanti membangun proyek-proyek lain bisa nggak terhalang dan sebagainya. Nah yang gue bilang tadi lagi, seandainya dikasih ke komunitas Madura yang biasa main di barang bekas atau bongkar-membongkar, mungkin nggak sampai segitu ya biayanya. Nah kenapa nggak kepikir ke sana? Atau mungkin SOP-nya sudah begitu ya, nggak boleh, mesti diborongkan ke kontraktor lagi kan gitu kan. Ada lelangnya kali, lelang project lah gitu kan. Nah ini kita nggak tahu dalam tanda petik, lelang project itu kan nanti ada imbal baliknya juga ya kan. Ini proyek siapa? Nah sampai kemudian Pak Gubernur Daerah Khusus Jakarta mengundang Pak Sutioso atau Bang Yos, karena pada saat pembangunan awal itu di masa SBY, gubernurnya Pak Sutioso atau Bang Yos, diundanglah dia dalam pembongkaran tersebut. Dan sudah berjalan nih sekarang ya, lumayan imbasnya sangat macet. Rasuna Said itu macet lah, gara-gara bayangkan itu, kalian lihat nggak monorail itu, kalian bayangkan aja jalan di atas rel kereta kayak apa LRT atau
apalah ya, kereta cepat yang udah pakai pondasi yang begitu besar dibongkar ya, itu kan makan waktu satu. Habis setelah itu ruas jalan karena kiri ya Pak, otomatis akan kepake ya buat mesin-mesin berat segala macam. Bayangkan tuh, membongkar aja sudah merugikan pemakai jalan, pengguna jalan ya kan. Itu. Nah itu kita lupakan, yang jadi masalah adalah budgetnya tadi 100 miliar. Ya mau gimana lagi ya, harus dibongkar. Soal benar enggaknya ya mudah-mudahan benar, biayanya memang segitu. Tidak ada komisi-komisi buat pejabat yang terlibat di dalam itu, involve dalam proyek pembongkaran monorail itu, nggak ada lagi komisi sekian, padahal mungkin biayanya 50 miliar semuanya, 50 miliar lagi dibagi-bagi, jangan lagi lah begitu ya. Tapi nanti ada KPK mungkin ya kalau terjadi komisi-komisian lah ya, pengambilan. Aduh. Nah itulah teman-teman, kalian komenlah di sini ya, gimana kira-kira pembongkaran monorail yang di Jakarta, tepatnya di Jalan Rasuna Said ya, peninggalan dari rezim SBY dan gubernurnya Pak Sutioso, Bang Yos. Gimana menurut kalian biayanya pembongkaran itu? Dimulai tanggal 14 hari Rabu kemarin, Januari 2026, biayanya 100 miliar rupiah. Mantap ya. Oke. Ya itu aja mungkin dulu kita sampaikan, mudah-mudahan pembongkarannya lancar, pembayaran kepada kontraktor yang menang tendernya lancar. Ya mungkin kalau ngasih dikit uang jasa, udah ngasih kerjaan ke kontraktor, itu wajar lah mungkin. Asalkan tidak korupsi ya, memanfaatkan proyek yang pembongkaran itu untuk lahan korupsi, jangan ya, mudah-mudahan aja. Oke, sampai ketemu di next video ya, soal yang mangkrak-mangkrak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit informasi yang valid ya, dan bisa teman-teman boleh berkomen lah, bisa berkomen di sini kira-kira menurut kalian seperti apa. Oke, sampai ketemu di next video. Mohon maaf kalau ada kalimat atau kata-kata yang salah, mohon dikoreksi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.